Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miftah Ilmi di channel YouTube saya Explore Nasisir. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya akan langsung saja akan membagikan informasi terkait surat edaran yang diedarkan oleh Kemenag yang diedarkan tanggal 12 Mei. Itu surat tuh berisi tentang pendaftaran, dibukanya pendaftaran kuliah ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Nah, alhamdulillah akhirnya dibuka juga setelah sekian lama, karena sebelumnya itu ada COVID. Jadi Kemenag ngadain seleksi Timur Tengah. Nah, akhirnya sekarang keadaan udah normal. Nah, kemarin nih Kemenag langsung buka jalur pendaftaran kuliah. Saya juga langsung baca dari websitenya Kemenag Nanti ada beberapa yang saya jelaskan. Nanti ada yang kurang jelas atau gimana, silahkan ditanyakan saja. Nanti saya akan jawab insya Allah, atau saya bahas di video berikutnya. Nah, ini saya langsung nanti link dan sebagainya insya Allah saya cantumkan di bawah. Nah, langsung saja, pendaftaran kuliah di Al-Azhar baik jalur beasiswa maupun non beasiswa dibuka mulai tanggal 12 sampai 21 Mei 2023. Nah, jadi pendaftarannya ini dibuka dari tanggal 12 Mei kemarin sampai tanggal 21. Jadi masih ada waktu nih, sekarang tanggal 16, di Indonesia tanggal 17 sekarang. Jadi bagi teman-teman yang ingin nyoba-nyoba atau berkeinginan buat kuliah di Mesir gitu, bisa sebelum tanggal 21. Nanti bisa tanggal 21 bisa daftar. Kemudian ada kuota beasiswa yang diberikan Al-Azhar melalui Kedutaan Besar Mesir di Jakarta untuk 20 orang dan seleksinya dilakukan Kemenag. Nah, jadi Al-Azhar ngasih kuota 20 buat 20 orang kuota beasiswa. Jadi kan ada yang beasiswa full, ada yang beasiswa non full. Pokoknya ada beasiswa full itu semuanya diurus semuanya. Nanti saya jelaskan. Kemudian lanjut, peluang ini terbuka bagi calon mahasiswa pemegang ijazah muadalah madrasah aliyah di seluruh Indonesia. Nah, jadi intinya peluang ini buat madrasah aliyah atau pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama atau terakreditasi kayak gitu. Ini kan ada kata-kata ijazah muadalah. Sebenarnya tuh ijazah muadalah itu ijazah yang setara dengan SMA yang ada di Al-Azhar atau di Mesir gitu. Jadi makanya yang muadalah tuh yang setara tuh rata-rata madrasah aliyah atau pondok pesantren, karena pelajaran-pelajarannya itu kan meliputi nahwu shorof, fikih, Quran hadis, tajwid gitu. Pokoknya tentang keagamaan itu kan semuanya dipelajari. Nah, otomatis itu tuh setara sama apa yang dipelajari di Mesir gitu, di SMA Al-Azhar kayak gitu. Itu namanya muadalah. Cuma ada yang muadalah secara resmi yang udah udah kerjasama, udah dicap, udah dilegalisir oleh Al-Azhar gitu, kayak Gontor dan lain sebagainya. Itu kan udah dicap, udah punya ijazah legalisir gitu. Pokoknya udah muadalah. Jadi ketika ingin masuk ke Al-Azhar tinggal ngasih aja ijazahnya, nih dari Gontor kayak gitu, dari mana kayak gitu. Misalnya kayak gitu contohnya. Cuma yang penting intinya madrasah aliyah atau pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama kayak gitu. Sekarang udah ada banyak kan gitu, karena udah sering madrasah-madrasah itu kan udah tiap tahunnya beberapa tahun sekali kan ada akreditasi gitu. Insya Allah lah udah merata sekarang. Kemudian lanjut lagi, ini sebagaimana berlaku pada tahun-tahun sebelumnya sama aja kayak gitu. Kemudian Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ini, uji kompetensi bahasa atau tahdid mustawa dilakukan oleh Markas Syekh Zayed Kairo pada tanggal 25 sampai 27. Itu kayak tes tulisnya. Nanti diumumkan pada tanggal 30 Mei. Hasilnya diumumin tanggal 30 Mei. Setelah diumumin lolos di tahap pertama, tahdid mustawa atau tes bahasa atau tes tulis, nanti digelar lagi pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni. Nah, itu tes wawasan kebangsaan. Jadi tes tadi pendaftaran di tanggal 12 sampai tanggal 21. Setelah itu tes tulisnya, tes bahasa dari tanggal 25 sampai 27.
tanggal 30 diumumin, tanggal 31 sama tanggal 1-nya itu tes lisan, tes wawasan kebangsaan. Tes tulisnya ya meliputi nahwu sorof, balaghah, pokoknya matrikulasi atau gramatikal Arab seluruhnya gitu kan. Kemudian setelah itu tes tes lisannya, wawancaranya itu tentang kebangsaan, ya tentang moderasi Islam, tentang cinta tanah air, biasanya seperti itu. Nggak jauh dari itulah. Nah, kemudian nanti diumumin tanggal 5 Juni, pengumuman nih. Diumumin siapa aja yang lolos. Nah, nanti 20 orang yang masuk ke 20 besar, nilainya masuk 20 besar, itu yang dapat 20 kuota beasiswa yang di Al-Azhar. Yang di luar 20, nah itu tetap lolos gitu, bisa kuliah ke Al-Azhar, cuma nggak dapat beasiswa. Apa bedanya beasiswa sama non beasiswa? Ya sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang dapat beasiswa nanti dari mulai pemberkasan, bikin visa, tiket pesawat, semuanya nyampe Mesir gratis. Nanti di Mesir juga udah ada asrama, udah ada tiap bulan ada uang jajan, makan dan lain sebagainya. Pokoknya ditanggung gitu. Cuma nah di luar itu yang nggak beasiswa full ya mereka biaya hidup sendiri kayak gitu. Nah nih, ini dari masih di website Kemenag. Berikut ketentuan bagi calon mahasiswa yang akan mendaftar. Calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke Universitas Al-Azhar adalah lulusan madrasah aliyah dan pondok pesantren yang terdaftar atau terakreditasi di Kementerian Agama. Sudah dijelasin tadi ya. Kemudian, sebagaimana dasar pemberian rekomendasi, beasiswa dan non-beasiswa Kementerian Agama akan bekerja sama dengan Pusat Bahasa Al-Azhar Markas Syekh Zayed dalam menyelenggarakan uji kompetensi. Nah, jadi Kemenag ini kerjasama sama Markas Syekh Zayed gitu. Jadi nanti yang ngadain tesnya ini Markas Syekh Zayed kayak gitu. Tes Talid Mustawa tadi sama tes lisannya. Nah, diumumkan terpisah. Nah, jadi ketentuannya teknisnya diumumkan terpisah oleh Markas Syekh Zayed cabang Indonesia. Berarti oleh Markas Syekh Zayed yang ada di Indonesia. Namanya itu lembaganya namanya PUSIBA, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Pantesan tadi saya tuh nyari-nyari mana link pendaftaran di Kemenag, ternyata nggak ada. Ternyata daftarnya itu nanti lewat PUSIBA. Jadi nanti masuk nih ke link PUSIBA, nanti saya taruh linknya. Kemudian lanjut, sebanyak 20 orang terbaik berdasarkan hasil uji kompetensi akan diajukan sebagai calon penerima beasiswa penuh. Nah, jadi sebagaimana tadi saya jelasin, nanti 20 orang terbaik nih yang masuk 20 besar nilainya dapat beasiswa full buat tahun 2023-2024 kayak gitu. Nah, sedangkan yang di luar 20 ya udah itu dia tetap lulus gitu selama nilainya cukup. Cuma yang nggak dapat beasiswa full, mulai dari pemberkasan, bikin visa, tiket pesawat nanti dia tanggung sendiri gitu. Kemudian udah sih itu barusan dari website Kemenag. Sekarang dari website PUSIBA ya, saya bacakan. Tadi kan kata Kemenag daftarnya nanti lewat PUSIBA. Nah, sekarang saya buka link PUSIBA nih, di PUSIBA. Langsung saja, ketentuannya, persyaratannya dari PUSIBA. Pendaftaran terbuka bagi calon mahasiswa jalur beasiswa dan non beasiswa. Jadi terbuka untuk semuanya. Mau beasiswa atau non beasiswa, semuanya bisa masuk, bisa ikut daftar, bisa ikut tes. Nanti ditentukannya dapat beasiswa atau non beasiswanya ya setelah nilainya keluar gitu. Kayak yang 20 orang masuk 20 besar itu dapat beasiswa full gitu. Yang luar itu berarti non beasiswa, cuma dia tetap lulus kayak gitu. Seleksi dilakukan 2 tahap, Talid Mustawa sama tes wawasan kebangsaan atau tes tulis, kemudian tes lisan. Udah saya jelasin tadi. Pendaftaran dibuka mulai Jumat 12 Mei, ditutup Ahad 21 Mei. Jadi tanggal 12 kemarin sampai 21 Mei itu. Intinya itu. Calon peserta mendaftarkan diri secara daring, secara online melalui tautan pendaftaran PUSIBA. Nanti linknya ada ya. Nah, ini. Jadi daftarnya di link pendaftaran PUSIBA, bukan di Kemenag. Kemudian syaratnya, warga negara Indonesia memiliki ijazah madrasah aliyah atau pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ijazah yang diterima itu yang dikeluarkan pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Jadi yang ijazahnya tahun 2019 itu udah hangus kayak gitu. Biaya dan prosedur pendaftaran, biayanya itu buat ngikutin tes Talid Mustawa itu sebesar 450.000. Jadi administrasinya sebesar 450.000. Nanti dikasih tahu pasti rekeningnya, kemudian nanti nomor WA-nya, nanti dikonfirmasi ke WA masing-masing gitu yang daftar.
Pendaftar akan menerima pemberitahuan dari admin jika pembayaran sudah diterima oleh admin. Jadi pokoknya kalau udah masuk nanti kirim buktinya, nanti terkonfirmasi udah siap gitu. Nanti dikasih tahu tesnya tanggal segini gitu. Karena kan ada beberapa kloter biasanya kayak gitu. Jika dalam waktu 1x24 jam mendaftar belum melunasi pembayaran, maka otomatis langsung hangus. Dan jika ingin lagi harus daftar ulang gitu. Jadi selama 24 jam itu harus langsung dibayar ketika daftar. Kalau udah lebih dari 24 jam langsung hangus namanya gitu, nggak ada dimasuk daftar tersebut. Nah kemudian udah daftar, udah administrasi, udah dibayar semuanya beres, pelaksanaan tesnya itu Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 25, 26, 27, 3 hari itu tes tulisnya atau tes bahasa tahdid mustawa. Kemudian setelah itu hasil tes tahdid mustawanya akan diumumkan hari Selasanya tanggal 30 Mei. Setelah tanggal 30 Mei diumumkan, ini lulus, ini lulus, ini lulus, ini enggak, ini lulus, kayak gitu. Yang lulus, ini langsung lanjut nanti tes kebangsaan, wawancara. Nah, itu dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis 31 Mei dan 1 Juni sampai selesai. Nah, itu. Kemudian hasilnya akan diumumkan tanggal 5 Juni. Peserta dinyatakan lolos seleksi melakukan daftar ulang untuk mengikuti. Nah, kalau udah lolos seleksi, nanti daftar ulang. Kasih tahu buktinya bahwa kalian tuh lulus gitu. Nah, nanti setelah lulus, nanti akan dibimbing, akan masuk kelas bahasa yang mana kelas bahasa tersebut di bawah naungan Al-Azhar. Jadi setelah lulus tuh nggak bisa langsung kuliah juga, jadi ada persiapan bahasa gitu. Itu selama 7 bulan lah. Intinya 1 tahun ya, genapkan 1 tahun itu fokus mendalami bahasa Arab supaya nanti ketika kuliah nggak kaget gitu, biar terbiasa dengan bahasa Arab kayak gitu intinya. Pembelajaran kelas bahasa Arab direncanakan akan ternyata langsung nggak lama dari itu tanggal 5 Juni tanggal 5 Juni ini diumumkan hasilnya, nanti tanggal 13 Juninya tuh langsung langsung diadakan kelas bahasa, persiapan bahasa sebelum kuliah kayak gitu. Jadi Juli Agustus, pokoknya akhir tahun biasanya selesai kelas bahasa tuh kayak gitu. Kelas bahasa itu biasanya dilakukan dari Juni sampai akhir tahun gitu, sambil nunggu visa keluar kayak gitu. Nah intinya kayak gitu ya, udah saya jelasin semuanya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham atau gimana, bisa ditanyakan langsung gitu. Nanti insya Allah saya balas dan saya bikin video selanjutnya. Ya mungkin untuk kali ini sampai sini aja, semoga manfaat. Semoga yang bercita-cita ingin belajar, ingin kuliah, ingin ngaji, ingin apapun selama itu menurut ilmu, ya semoga semuanya disampaikan sampai ke Mesir gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya saya doain semuanya semoga sehat, semuanya dimudahkan, kemudian semuanya dikabulkan dua-duanya gitu, cita-citanya. Pokoknya semuanya dimudahkan lah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.